Kami dari kelompok 4 yang terdiri dari Maristella Brupurba, Isnaini Cynthia Dwitama, Dean Lira, Rita Natasha, Vina, Elim, Jesaya, dan Salomo akan membahas materi tentang fisika inti dan radioaktivitas bab 10. A. Fisika inti. 1. Partikel penyusun inti atom. Inti atom tersusun atas proton dan neutron. Proton adalah partikel yang bermuatan positif dengan muatan 1,6 dikali 10 pangkat minus 19 kolom dan masanya 1,67252 dikali 10 pangkat minus 27 kg. Neutron merupakan partikel tidak bermuatan dan bermassa 1,67482 dikali 10 pangkat minus 27 kg. Di luar inti atom terdapat kulit atom yang terdiri atas elektron. Elektron bermuatan 1,6 kali 10 pangkat 19 kolom dan bermassa 9,10953 dikali 10 pangkat minus 31 kg. Di bawah ini merupakan gambar atom beserta penyusunnya. Teman-teman bisa lihat ya. Proton bermuatan positif, neutron tidak bermuatan, dan elektron bermuatan negatif. Inti atom dilambangkan dengan XAZ. Keterangan X adalah lambang unsur, A adalah nomor massa, Z adalah nomor atom. Di mana N sama dengan A dikurang Z sama dengan jumlah neutron. A sama dengan nomor massa sama dengan jumlah proton ditambah jumlah neutron. Z sama dengan nomor atom sama dengan jumlah proton sama dengan jumlah elektron. Satuan massa dalam inti atom adalah SMA atau satuan massa atom atau AMU, atomic massa unit. Stabilitas inti bergantung pada keseimbangan antara jumlah proton atau Z dan jumlah neutron atau N yang terdapat dalam inti. Suatu inti dikatakan stabil jika memenuhi syarat berikut, di mana N per Z di antara 1 dan 1,5. Atom dalam suatu unsur dapat memiliki massa berbeda karena jumlah neutron yang terkandung dalam inti atom berbeda. Isotop, unsur-unsur yang sejenis yang memiliki jumlah neutron berbeda, tetapi jumlah proton sama. Isobar, unsur yang berbeda dengan nomor massa sama, tetapi nomor-nomor atom berbeda. Isoton, unsur yang berbeda tetapi mempunyai jumlah neutron sama. Berikut adalah contohnya. Isotop C12,6, C13,6, dan C14,6. Di mana ketiga atom C ini sama-sama memiliki nomor atom 6. O16,8 dan O18,8. Di mana kedua atom O ini memiliki nomor atom sama-sama 8. Contoh isobar C14,6 dan N14,7. Di mana atom C dan N merupakan unsur yang berbeda tetapi memiliki nomor massa yang sama yaitu 14. Contoh isoton C13,6 dan N14,7 di mana kedua unsur ini berbeda tetapi memiliki jumlah neutron yang sama, di mana 13 dikurang 6 sama dengan 7 dan 14 dikurang 7 sama dengan 7. Contoh soal partikel penyusun inti atom. Teman-teman bisa lihat ya. Contoh soal, tentukan jumlah proton, neutron, dan elektron dari nuklida Fe yang memiliki nomor massa 56 dan nomor atom 26. Penyelesaian, jumlah proton sama dengan Z, sama dengan 26. Jumlah neutron sama dengan A dikurang Z, sama dengan 56 dikurang 26 sama dengan 30. Jumlah elektron sama dengan Z sama dengan 26 untuk atom netral. 2. Gaya ikat inti. Telah diketahui bahwa inti atom terdiri atas proton dan neutron, padahal antara proton dan neutron adalah bermuatan positif dan netral.
Menurut hukum Coulomb, hal tersebut akan menimbulkan gaya elektrostatis, yaitu berupa gaya tolak-menolak. Akan tetapi, mengapa proton-proton tersebut dapat menyatu di dalam inti atom? Sebenarnya dalam inti atom terdapat interaksi gaya gravitasi dan gaya elektrostatis. Akan tetapi, gaya gravitasi dapat diabaikan terhadap gaya elektrostatis. Jadi, pasti ada gaya lain yang menyebabkan proton-proton dalam inti atom dapat menyatu. Gaya yang menyebabkan nukleon bisa bersatu di dalam inti disebut gaya ikat inti. Gaya gravitasi menyebabkan gaya tarik-menarik antar massa nukleon, yaitu proton dengan proton, proton dengan neutron, atau neutron dengan neutron. Sedangkan gaya elektrostatis menyebabkan gaya tolak-menolak antara muatan proton dan proton. Gaya ikat inti lebih besar dibandingkan gaya gravitasi dan gaya elektrostatis. Gaya ikat inti bekerja antara proton dan proton. Proton dengan neutron atau neutron dengan neutron. Gaya ikat inti bekerja pada jarak yang sangat dekat, sampai dengan jarak pada diameter inti atom, atau 10-15 meter. 3. Stabilitas inti. Tidak setiap gabungan proton dan neutron membentuk inti atom stabil atau mantap. Stabilitas inti atom ditentukan oleh perbandingan antara jumlah proton dan neutron. A. Inti ringan, di mana Z kecil sama dengan 20. Inti ringan stabil jika N sama dengan Z atau N per Z sama dengan 1,00. Inti tidak stabil jika N tidak sama dengan Z atau N per Z tidak sama dengan 1,00. Contoh inti ringan yang stabil yaitu atom B 10,5, N 14,7, Ne 20,10, dan Mg 24,12. B. Inti berat, di mana Z besar 20. Inti berat stabil jika N per Z di antara 1,00 dan 1,60. Inti atom tidak stabil jika N per Z besar sama dengan 1,60 atau N per Z kecil 1,00. Contoh inti berat yang stabil yaitu RH 103,45 dan Bi 209,83. 4. Energi ikat inti dan defek massa. Massa total inti atom ternyata lebih kecil daripada massa partikel penyusunnya. Hal ini menunjukkan bahwa pada pembentukan inti ada sejumlah massa proton dan neutron yang hilang. Massa yang hilang berubah menjadi energi yang mengikat proton dan neutron menjadi inti atom. Energi ini disebut energi ikat inti. Semakin dekat proton-proton dalam inti atom, semakin besar gaya tolaknya. Proton pada inti atom tolak-menolak dengan gaya elektrostatik atau gaya Coulomb. Selain itu, antara nukleon-nukleon dalam inti juga terjadi tarik-menarik atau gaya gravitasi. Karena proton tetap bersatu dalam inti, maka diduga terdapat gaya yang kuat yang mengikat nukleon-nukleon tetap bersatu dalam inti. Gaya kuat ini disebut gaya tarik inti. Inti atom memang tersusun oleh proton dan neutron. Namun, ternyata massa inti selalu lebih kecil daripada jumlah massa proton dan neutron pembentuk inti. Selisih massa atau delta M disebut defek massa. Defek massa menyatakan nilai energi ikat inti sesuai dengan hukum kesetaraan massa energi Einstein. Energi yang diperlukan untuk memutuskan inti menjadi proton-proton dan neutron-neutron pembentuknya disebut energi ikat inti. Energi ikat inti dapat dihitung menggunakan hukum kesetaraan massa dan energi Einstein. Secara matematis dirumuskan
delta E sama dengan delta MC kuadrat, di mana delta E sama dengan energi ikat inti dengan satuan mega elektron volt atau MeV. Delta M sama dengan defek massa satuannya SMA. C sama dengan konstanta elektromagnetik bernilai 3 kali 10 pangkat 8. Jika defek massa atau delta M dinyatakan dalam SMA, maka energi ikat inti delta E dirumuskan dengan delta E sama dengan delta M dikali 931 mega elektron volt per SMA. Energi ikat inti atau delta E sebuah atom dapat dihitung dengan persamaan berikut. Delta E sama dengan Z dikali MP ditambah A dikurang Z dikali Mn dikurang M inti. 931 mega elektron volt per SMA. Keterangan delta E sama dengan energi ikat inti, Z jumlah proton atau nomor atom, MP sama dengan massa proton, bernilai 1,67252 dikali 10 pangkat minus 27 kg. A nomor massa, A dikurang Z sama dengan jumlah neutron, Mn sama dengan massa neutron, 1,67482 dikali 10 pangkat minus 27 kg. M inti sama dengan massa inti. Rumus energi ikat per nukleon yang besarnya dapat dihitung dengan persamaan delta E per A, di mana delta E sama dengan energi ikat dengan satuan mega elektron volt. A sama dengan nomor massa. Contoh soal energi ikat inti dan defek massa. Tentukan defek massa dan energi ikat per nukleon dari inti U23892. Jika diketahui massa atom U23892 adalah 238,05076 SMA. Massa neutron sama dengan 1,00867 SMA dan massa proton 1,00728 SMA. Jawab diketahui massa atom U 238,05076, massa neutron sama dengan 1,00867 dan massa proton 1,00728 SMA. Ditanya delta M dan E. Jawab, delta E sama dengan Z dikali MP ditambah dalam kurung A dikurang Z tutup kurung dikali Mn dikurang M inti tutup kurung. Untuk atom U yang memiliki nomor massa 238 dan nomor atom 92, nilai Z sama dengan 92 dan A dikurang Z sama dengan 238 dikurang 92 sama dengan 146. A. Defek massa atau delta M. Delta E sama dengan 92 dikali 1,00728 ditambah 146 dikali 1,00867 dikurang 238,05076. Delta M sama dengan 92,66976 ditambah 147,26582 dikurang 238,05076. Delta M sama dengan 239,93558 dikurang 238,05076 SMA. Delta M sama dengan 1,88482 SMA. B. Energi ikat per nukleon. Delta E sama dengan delta M dikali 931 mega elektron volt. Delta E sama dengan 1,88482 dikali 931 mega elektron volt. Delta E sama dengan 1755,7098 mega elektron volt. Sehingga energi ikat per nukleon sama dengan delta E per A.
sama dengan 1755,7098/238. Maka energi ikat per nukleon sama dengan 7,38 megaelektron-volt. B. Radioaktivitas. 1. Pemancaran sinar alfa, beta, dan gamma. Sinar radioaktif merupakan sinar yang dipancarkan dari dalam inti suatu atom dengan energi ikat yang tinggi. Peristiwa pemancaran sinar radioaktif, sinar alfa, beta, dan gamma secara spontan oleh inti-inti yang stabil, misalnya U-238 menjadi inti-inti yang lebih stabil. Inti yang memancarkan radioaktif disebut inti induk, dan inti baru yang terjadi disebut inti anak. Penemuan sinar X oleh Wilhelm Röntgen pada tahun 1895 menarik perhatian Henry Becquerel untuk menyelidiki asal-usul sinar X. Dalam percobaan yang dilakukan, sebenarnya Becquerel sudah mempelajari secara fluoresensi dan fosforesensi yang disebabkan oleh sinar X dari berbagai bahan. Gejala fluoresensi adalah gejala saat suatu benda dapat memancarkan cahaya yang berbeda ketika menerima cahaya dari luar atau menerima tembakan dari aliran partikel. Gejala fosforesensi adalah gejala di mana suatu benda dapat memancarkan cahaya beberapa selang waktu kemudian setelah benda itu menerima cahaya dari luar. Misalnya, pada jarum penunjuk yang bersinar pada malam hari setelah memancarkan cahaya matahari pada siang hari. Radioaktivitas alami pertama kali ditemukan oleh Henry Becquerel 2 tahun kemudian, yaitu pada 1898, suami istri Pierre Curie 1859 sampai 1906 dari Prancis dan Marie Curie 1867 sampai 1934 dari Polandia berhasil membuktikan bahwa sinar Becquerel berasal dari atom uranium, bukan senyawanya. 1. Sinar-sinar radioaktif. Sinar-sinar radioaktif meliputi 3 macam, yaitu sinar alfa, beta, dan gamma. A. Sinar alfa. Sinar alfa dalam inti atom helium 42 sesuai dengan hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom. Suatu inti induk yang memancarkan sinar alfa akan menghasilkan inti anak yang nomor massanya berkurang 4 dan nomor atomnya berkurang 2. Reaksi pemecahan alfa ini ditulis sebagai berikut. XAZ menjadi Y A dikurang 4, Z dikurang 2 ditambah alfa 42. Contohnya, U yang memiliki nomor massa 238 dan nomor atom 92 menjadi atom TH yang memiliki nomor massa 234 dan nomor atom 90 ditambah alfa 42. Jika massa inti induk atau MX, inti anak atau MY, dan sinar alfa adalah MA, semuanya dalam SMA, maka sesuai dengan hukum kekekalan energi, energi yang dibebaskan atau Q dirumuskan sebagai berikut. Q sama dengan MX dikurang MY ditambah MA dikali 931 megaelektron-volt per SMA. Berikut adalah contoh soal energi yang dibebaskan oleh sinar alfa atau Q. Teman-teman bisa lihat ya, soal dan penyelesaiannya sudah tertera di slide berikut. Langsung saja ke dalam penyelesaiannya. Q sama dengan dalam kurung MX dikurang dalam kurung MY ditambah MA tutup kurung dikali 931 MeV per SMA. Q sama dengan dalam kurung 8,007825 dikurang 4,002604 ditambah
0,000549 dikali 931. Q sama dengan 8,007825 dikurang 4,003153 dikali 931 MeV per SMA. Q sama dengan 4,004672 kali 931 MeV per SMA. Q sama dengan 3728,349632 mega elektron volt per SMA. 2. Sinar beta. Sinar beta adalah elektron diberi lambang beta 0-1 atau E0-1. Sesuai dengan hukum kekekalan nomor massa dan nomor atom, suatu inti induk yang secara spontan memancarkan sinar beta akan menghasilkan inti anak yang nomor massanya tetap dan nomor atomnya bertambah 1. Reaksi inti pemancaran beta ditulis sebagai berikut. XAZ, di mana A adalah nomor massa dan Z adalah nomor atom, menjadi Y, A, Z ditambah 1 ditambah beta 0-1 ditambah V. Contohnya atom C yang memiliki nomor massa 14 dan nomor atom 6 menjadi atom N, nomor massa 14 dan nomor atom 7, ditambah beta 0-1 ditambah V. Berikut adalah contoh pemancaran sinar alfa dan beta beserta gambar sinar alfa, beta, dan gamma. Teman-teman bisa melihatnya. Atom P memiliki nomor massa 32 dan nomor atom 15, menjadi atom S, nomor massa 32, nomor atom 16. Nomor atom 16 diperoleh dari Z tambah 1, ditambah X atau beta ditambah Q. Atom Ra memiliki nomor massa 226, nomor atom 88, menjadi atom Rn, nomor massa 222, nomor atom 86, ditambah Y atau alpha, ditambah Q, di mana nomor massa diperoleh dari 226 dikurang 4, dan nomor atom diperoleh dari 88 dikurang 2. 3. Sinar gamma. Sinar gamma adalah foton-foton yang memiliki energi paling tinggi. Karena sinar gamma tidak bermassa dan tidak bermuatan, maka pemancaran sinar gamma tidak menghasilkan inti baru. Pemancaran sinar gamma diawali oleh inti induk X yang secara spontan memancarkan sinar beta dan membentuk inti baru yang berada dalam keadaan eksitasi atau metastabil. Selanjutnya, inti baru dalam keadaan eksitasi ini secara spontan memancarkan sinar gamma untuk menjadi inti stabil. Reaksi inti pemancaran sinar gamma ini biasanya dituliskan sebagai berikut. Lambang unsur X, AZ menjadi Y, AZ tambah 1 ditambah beta 0-1 ditambah gamma 00. Contohnya, atom B memiliki nomor massa 12 dan nomor atom 5 menjadi atom C, nomor massa 12, nomor atom 6, ditambah beta 0-1 ditambah gamma 00. Sifat-sifat sinar radioaktif. Pertama, sinar alfa. Memiliki 4 nukleon, 2 proton, dan 2 neutron. Dapat menghitamkan pelat film yang dilewatinya. Dapat membelok di dalam medan listrik dan medan magnet. Memiliki daya ionisasi paling kuat dibandingkan sinar radioaktif lainnya. Memiliki daya tembus paling lemah. Laju di udara lebih kurang 0,054 sampai 0,07 C. 2. Sinar beta bermuatan 1,6 kali 10 pangkat minus 19 kolom. Dapat membelok dalam medan listrik dan medan magnet. Daya tembus lebih kuat daripada sinar alfa. Laju di udara lebih kurang 0,32 sampai 0,9 C.
Jangkauan di udara dan logam lebih jauh dibandingkan sinar alfa. 3. Sinar gamma. Sinar gamma tidak bermuatan listrik sehingga tidak membelok dalam medan magnet maupun medan listrik. Memiliki daya tembus paling kuat. Lajunya sama dengan laju cahaya. Karena sinar gamma merupakan radiasi gelombang elektromagnetik. Sinar gamma yang mengenai bahan dapat mengakibatkan efek fotolistrik. 2. Detektor radioaktif. A. Pencacah Geiger-Müller. Pencacah Geiger-Müller merupakan alat yang digunakan mendeteksi dan mengukur semua tipe radiasi baik alfa, beta, maupun gamma. Alat ini terdiri dari 2 bagian yaitu tabung pencacah dan sumber tegangan. Berikut sudah terlampir gambar dari pencacah Geiger-Müller. B. Detektor sentilasi. Detektor jenis ini menggunakan dasar efek sentilasi atau kelipan atau intensitas sinar yang menembuk fosfor apabila bahan sentilator dikenai suatu radiasi nuklir. Proses ini terutama disebabkan oleh proses eksitasi yang diikuti oleh deksitasi. Untuk radiasi alfa biasanya dipakai bahan ZnSAg, CSITr. Untuk radiasi beta adalah jenis plastik, organik, atau antrasin, sedangkan untuk gamma sering dipakai NaTi, juga plastik. C. Detektor isi gas atau gas field detector. Konsep detektor terdiri dari sebuah tabung berdinding logam sebagai katode yang diisi gas dan mempunyai kawat di tengahnya sebagai anode. Skema jendela tipis kawat silinder metal isolasi menuju amplifier gas. D. Detektor kamar ionisasi. Detektor kamar ionisasi beroperasi pada tegangan paling rendah. Jumlah elektron yang terkumpul di anoda sama dengan jumlah yang dihasilkan oleh ionisasi primer. Dalam kamar ionisasi ini, tidak terjadi pelipat gandaan atau multiplikasi jumlah ion oleh ionisasi sekunder. Dalam daerah ini, dimungkinkan untuk membedakan antara radiasi yang berbeda ionisasi spesifikasinya, misalnya antara partikel alfa, beta, dan gamma. Kelemahan, arus yang timbul sangat kecil, kira-kira A sehingga memerlukan penguat arus sangat besar dan sensitivitas alat baca yang tinggi. E. Detektor zat padat. Berdasarkan daya hantarnya, bahan dibagi menjadi konduktor, semikonduktor, dan isolator. Pada kristal, elektron berada pada tingkat-tingkat energi yang sangat berdekatan hingga menyerupai pita energi. Pita penghantar, pita valensi E sama dengan 1 elektron valensi, E lebih besar 1 elektron valensi. Pita tenaga, A konduktor, B semikonduktor, dan C isolator. Bahan semikonduktor murni ideal disebabkan oleh gerakan elektron dan lubang akibat pemutusan ikatan kovalen. Unsur-unsur semikonduktor umumnya dimiliki oleh unsur-unsur yang berada pada golongan 4 pada tabel periodik unsur atau CSSIGE-SNPO. Sifat konduktivitas unsur-unsur semikonduktor dapat ditingkatkan dengan menambahkan zat pengotor. Misalnya unsur semikonduktor Ge dan Si dapat ditambahkan unsur Sb, As, Ga, dan In. E. Emulsi film. Emulsi film adalah bagian dari film radiografik yang sensitif terhadap sinar X dan cahaya tampak. Emulsi film dapat merekam gambaran radioaktif dan biasanya digunakan di bidang kedokteran untuk ronsen. Peluruhan radioaktif. Peluruhan merupakan peristiwa pancaran sinar radioaktif
dari inti atom agar inti atom radioaktif stabil. Peluruhan radioaktif atau disebut juga peluruhan nuklir atau radioaktivitas adalah proses pemecahan inti atom yang tidak stabil sehingga terjadi kehilangan energi berupa massa dalam diam. Dengan memancarkan radiasi seperti partikel alfa inti helium, partikel beta atau elektron atau positron dengan neutrino dan sinar gamma. Material yang mengandung inti tak stabil ini dianggap radioaktif. Simbol trefoil digunakan untuk menunjukkan sebuah material radioaktif. Peluruhan terjadi pada suatu nukleus induk dan menghasilkan sebuah nukleus anak. Peluruhan radioaktif adalah sebuah proses acak di mana, menurut teori kuantum, tidak mungkin untuk memprediksi kapan sebuah atom akan meluruh. Tidak peduli seberapa lama atom-atom tersebut telah eksis. Namun, untuk sekumpulan atom, kecepatan peluruhan yang diperkirakan dapat dikarakterisasi melalui konstanta peluruhan atau waktu paruh. Hal ini menjadi dasar bagi pengukuran radiometrik. Waktu paruh atom radioaktif tidak memiliki batas, terbentang sepanjang 55 tingkat besaran, dari mulai hampir spontan sampai jauh melebihi usia alam semesta. Satuan Internasional atau SI untuk pengukuran peluruhan radioaktif adalah Becquerel atau Becky, yang diambil dari nama fisikawan Prancis Henri Becquerel. Jika sebuah material radioaktif menghasilkan satu buah kejadian peluruhan tiap 1 detik, maka dikatakan material tersebut mempunyai aktivitas 1 Becquerel, karena biasanya sebuah sampel material radioaktif mengandung banyak atom. 1 Becquerel akan tampak sebagai tingkat aktivitas yang rendah. Satuan yang biasa digunakan adalah dalam orde gigabecquerel. Selain itu, satuan lain yang dipakai untuk mengukur peluruhan radioaktif adalah Curie atau CI. Satuan ini didasarkan pada besar pancaran yang dihasilkan oleh 1 gram radium. 1 Curie atau CI setara dengan 3,7 kali 10 pangkat 10 Becquerel. A. Aktivitas radioaktif atau A. Aktivitas radiasi didefinisikan sebagai banyaknya inti yang meluruh per satuan waktu atau laju peluruhan inti atom. Tetapan peluruhan atau lambda didefinisikan sebagai perbandingan antara banyaknya inti yang meluruh per satuan waktu dengan total ada dalam zat atau N. Hubungan antara aktivitas radiasi dengan tetapan peluruhan dinyatakan sebagai berikut. A sama dengan lambda dikali N, di mana lambda adalah konstanta peluruhan dan N adalah jumlah inti yang belum meluruh setelah T. Selain definisi yang telah disebutkan sebelumnya, aktivitas radiasi dapat didefinisikan juga sebagai laju berkurangnya inti yang belum meluruh terhadap waktu. Secara matematis dinyatakan sebagai berikut. A sama dengan minus turunan N per turunan T. Berikut ini sudah tercantum gambar dari aktivitas radioaktif, teman-teman. B. Hukum peluruhan radioaktif. Berdasarkan persamaan aktivitas radioaktif diperoleh N per N0 sama dengan E pangkat minus lambda dikali T atau N sama dengan N0 dikali E pangkat minus lambda dikali T. Berdasarkan persamaan di atas, kamu juga dapat merumuskan persamaan aktivitas radioaktif berikut. A sama dengan A0 dikali E pangkat minus lambda dikali T, di mana N0 sama dengan banyak inti mula-mula, N sama dengan banyak inti yang belum meluruh setelah T, A0 sama dengan aktivitas inti mula-mula, A
sama dengan aktivitas inti setelah meluruh dalam waktu T. Lambda sama dengan tetapan peluruhan. Satuannya S pangkat minus 1. T sama dengan waktu peluruhan dihitung mulai dari T sama dengan 0. E sama dengan bilangan natural yang bernilai 2,71828. Teman-teman bisa melihat, ini merupakan tabel dari rumus-rumus hukum peluruhan radioaktif. Teman-teman bisa lihat ya. C. Waktu paruh. Waktu paruh dilambangkan dengan T1/2 atau T setengah. Didefinisikan sebagai selang waktu yang dibutuhkan oleh zat radioaktif yang meluruh hingga aktivitas radiasinya, atau banyak inti yang belum meluruh, tinggal separuh dari aktivitas atau banyak inti semula. Hubungan antara paruh dengan tetapan peluruhan dapat diperoleh sebagai berikut. T setengah sama dengan ln 2 per lambda atau T setengah sama dengan 0,693 per lambda. Di sini juga sudah terlampir gambar dari grafik waktu paruh terhadap aktivitas peluruhan radioaktif. Jumlah inti radioaktif setelah peluruhan maupun aktivitas radioaktif setelah peluruhan dapat dihitung menggunakan persamaan berikut. N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah. A sama dengan A0 dikali setengah pangkat T per T setengah, di mana N sama dengan jumlah inti, N0 sama dengan massa unsur mula-mula, A sama dengan aktivitas radioaktif, T sama dengan waktu, dan T setengah adalah waktu paruh. Berikut ini merupakan contoh soal aktivitas radioaktif, peluruhan radioaktif, dan waktu paruh. 1. Setelah meluruh selama 30 jam, suatu unsur radioaktif tinggal 25% dari jumlah semula. Tentukan A. Waktu paruh unsur radioaktif tersebut. B. Jumlah radioaktif yang tersisa setelah 60 jam. Jawaban untuk yang A, waktu paruh. N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah. 25% dikali N0 sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah. N0 di kedua ruas bisa dicoret. Jadi, 1/4 sama dengan 1/2 pangkat 30 per T setengah. 1/4 bisa diubah menjadi 1/2 pangkat 2 sama dengan 1/2 pangkat 30 per T setengah. Setengah di kedua ruas bisa dicoret untuk mempermudahkan penjumlahan. Jadi tinggal 2 sama dengan 30 per T setengah. T setengah sama dengan 30 per 2 sama dengan 15 jam. Jadi untuk waktu paruh mendapatkan jawaban selama 15 jam. Untuk jawaban yang B, jumlah yang tersisa setelah 60 jam. N sama dengan N0 dikali setengah pangkat T per T setengah. N sama dengan N0 dikali 1/2 pangkat 60 per 15. N sama dengan N0 dikali 1/2 pangkat 4. N sama dengan 1/16 dikali N0. N sama dengan 6,25% N0. Ini juga merupakan contoh soal inti Ra yang memiliki nomor massa 226 dan nomor atom 88 memiliki waktu paruh 500 tahun. Jumlah inti adalah 3 kali 10 pangkat 6. Berapakah aktivitas radioaktif pada saat itu? Diketahui T setengah sama dengan 500 tahun, N sama dengan 3 kali 10 pangkat 6.
ditanya A atau aktivitas radioaktif. Pertama-tama kita cari dulu konstanta peluruhan atau lambdanya. Lambda sama dengan 0,693 per T setengah. Lambda sama dengan 0,693 per 500 sama dengan 0,001386 atau sama dengan 1386 dikali 10 pangkat minus 6 per sekon. Maka, kita dapat mencari aktivitas radioaktifnya, di mana A sama dengan lambda dikali N, sama dengan 1386 dikali 10 pangkat minus 6 dikali 3 kali 10 pangkat 6, sama dengan 4158 dikali 10 pangkat 0. A sama dengan 4158 dikali 1. Maka didapat A sama dengan 4158 becquerel. Berikut ini juga sudah terlampir contoh soal dari waktu paruh. Teman-teman bisa melihatnya dan memahaminya. D. Deret radioaktif. Dalam fisika nuklir, deret radioaktif atau deret peluruhan atau rantai peluruhan adalah rangkaian peluruhan radioaktif yang dimulai dari suatu inti bersifat radioaktif, meluruh menjadi inti lain yang kemudian juga meluruh, dan seterusnya hingga menjadi satu inti yang stabil. Proses peluruhan berantai di mana setiap hasil peluruhan pertama, kedua, dan seterusnya yang masih bersifat radioaktif terus peluruh sampai pada akhirnya tercapai isotop stabil. Peluruhan dapat terjadi dengan memancarkan sinar alfa, beta, dan gamma. Berikut adalah tabel deret radioaktif. Penerapan radioaktif dalam teknologi. Isotop radioaktif atau radioisotop banyak digunakan dalam penelitian maupun dalam bidang industri, pertanian, dan kedokteran. Radioisotop yang tidak banyak tersedia di alam, diantaranya uranium-235, radium-226, kalium-40, rubidium-87, dan karbon-14. Pembuatan radioisotop dilakukan di dalam reaktor pembiak atau reaktor atom khusus pembuatan radioisotop. Penggunaan radioisotop di bidang penelitian ilmiah, misalnya di bidang ilmu pengetahuan biologi. Para ahli telah menggunakan besi 59 untuk mempelajari umur sel-sel darah manusia. Sel darah manusia diketahui mempunyai rentang hidup rata-rata 120 hari. Dalam bidang pertanian, radioisotop dapat digunakan sebagai pelacak untuk menganalisis proses fotosintesis. Selain itu, digunakan untuk menghasilkan bibit-bibit unggul dengan radiasi. Pemanfaatan radioaktif dalam bidang kedokteran dikenal sebagai kedokteran nuklir. Salah satu penggunaan radioisotop dalam kedokteran adalah dikembangkannya positron emission tomography atau PET atau magnetic resonance imaging atau MRI. Dengan alat ini memungkinkan dokter mendapatkan gambar 3 dimensi organ tubuh pasien sehingga mempermudah diagnosis. C. Reaksi inti. Reaksi inti merupakan reaksi yang terjadi jika suatu inti atom induk ditembak dengan partikel yang berenergi dan menghasilkan inti baru atau inti anak, disertai pelepasan sejumlah energi. Reaksi ini dapat menghasilkan energi sangat besar. Perhatikan skema di bawah ini. A ditambah X menjadi Y tambah B ditambah Q. A tambah X sebagai reaktan, Y tambah B sebagai produk, Q sebagai energi reaksi. Energi reaksi inti
didefinisikan sebagai energi total yang dibebaskan sebagai hasil dari reaksi inti. Hukum kekekalan energi memberikan energi reaksi Q sebagai berikut. Q sama dengan MA ditambah MX dikurang MY ditambah MB dikali 931 mega elektron volt per SMA, di mana MA dan MX adalah massa reaktan. Dengan satuan SMA, MY dan MB adalah massa produk satuan SMA. Q adalah energi reaksi. Jika diperoleh nilai Q besar dari 0, maka reaksinya disebut reaksi eksoterm, yaitu reaksi di mana terjadi pelepasan energi. Jika diperoleh nilai Q kecil dari 0, maka reaksinya disebut reaksi endoterm, yaitu reaksi yang memerlukan energi. Hukum kekekalan reaksi inti. 1. Hukum kekekalan momentum, yaitu jumlah momentum sebelum dan setelah tumbukan sama. 2. Hukum kekekalan energi, yaitu jumlah energi sebelum dan setelah tumbukan sama. 3. Hukum kekekalan nomor atom, yaitu jumlah nomor atom sebelum dan setelah tumbukan sama. 4. Hukum kekekalan nomor massa, yaitu jumlah momentum sebelum dan setelah tumbukan sama. Pembuatan isotop radioaktif. Isotop radioaktif dapat dibuat dengan cara menembak nuklida-nuklida stabil dengan neutron-neutron. Sebagai sumber neutron adalah reaktor nuklir fisi. Beberapa contoh reaksi inti untuk memuat isotop radioaktif. Teman-teman bisa melihat contoh-contoh dari reaksi inti untuk membuat isotop radioaktif. Reaksi fisi. Reaksi fisi adalah reaksi pembelahan suatu inti berat ketika ditembaki oleh partikel atau proton berenergi tinggi yang keluar dari siklotron atau ketika menyerap neutron lambat. Terjadi dalam reaktor nuklir. Berikut adalah contoh reaksi fisi ketika Li ditembaki proton. Teman-teman bisa melihatnya di dalam video ini. Ini merupakan contoh reaksi fisi ketika menyerap neutron lambat adalah pembelahan diri uranium U-235. Beberapa reaksi fisi uranium-235 yang mungkin. Teman-teman bisa melihatnya, reaksi fisi U-235 yang mungkin. Di sini juga tercantum gambar ilustrasi reaksi fisi pada uranium yang ditembaki neutron. Reaksi fisi berantai. Reaksi fisi berantai adalah sederetan pembelahan inti di mana neutron-neutron yang dihasilkan dalam tiap pembelahan inti menyebabkan terjadinya pembelahan inti-inti yang lain. Reaksi fisi berantai terkenal sebagai dasar untuk membuat PLTN. PLTN, pembangkit listrik tenaga nuklir, adalah stasiun pembangkit listrik termal tempat panas yang dihasilkan diperoleh dari satu atau lebih reaktor nuklir pembangkit listrik. Reaksi fisi berantai terjadi akan dihasilkan energi kira-kira sebesar 234 mili elektron volt. Dalam reaksi fisi ini, timbul baru yang berenergi tinggi. Neutron-neutron yang timbul akan menumbuk inti atom berat yang lain sehingga akan menimbulkan reaksi fisi yang lain. Berikut ini adalah contoh gambar reaksi berantai pada reaksi fisi berantai. Reaksi fusi. Reaksi fusi adalah bergabungnya dua inti ringan menjadi sebuah inti lebih berat sambil membebaskan atau memproduksi energi sangat besar. Reaksi fusi terjadi karena bergabungnya dua inti ringan menjadi sebuah inti lebih berat. Untuk berlangsungnya fusi, diperlukan suhu sangat tinggi, dalam orde 10⁸ Kelvin, seperti yang terdapat dalam inti matahari
dan bintang-bintang. Karena persyaratan suhu sangat tinggi ini, maka reaksi fusi disebut juga reaksi termonuklir. Reaksi termonuklir adalah sebuah reaksi di mana dua inti atom bergabung membentuk suatu atau satu atau lebih inti atom yang lebih besar dan partikel subatom atau neutron atau proton. Berikut adalah skema reaksi fusi. Contoh soal reaksi inti, energi reaksi yang disimbolkan dengan Ki atau E. Perhatikan reaksi fusi berikut. H11 ditambah H11 menjadi H21 ditambah E01 ditambah energi. Jika massa atom H11 adalah 1,009 SMA, massa atom H21 adalah 2,014 SMA, dan massa E01 adalah 0,006 SMA, dan 1 SMA setara 931 MeV. Maka energi yang dihasilkan dari reaksi ini adalah, teman-teman bisa melihat pembahasan atau penyelesaian soal di atas. E sama dengan MA ditambah MX dikurang MY ditambah MB dikali 931 MeV, di mana MA sama dengan MH11 ditambah MH11 dikurang MH21 ditambah ME01 dikali 931 MeV. E sama dengan 1,009 ditambah 1,009 dikurang 2,014 ditambah 0,006 dikali 931 MeV. Sehingga didapat E sama dengan 2,018 dikurang 2,02 dikali 931 MeV sama dengan minus 1,862 MeV atau sama dengan E sama dengan 1,862 MeV. Contoh soal yang kedua, pada saat alpha nomor massa 4 nomor atom 2 ditembakkan pada atom N nomor massa 14 nomor atom 7, dihasilkan proton sebagaimana reaksi alpha nomor massa 4 nomor atom 2 ditambah N nomor massa 14 nomor atom 7 menjadi P nomor massa 1 nomor atom 1 ditambah X. Jumlah proton dan neutron atom X adalah, teman-teman bisa melihat pembahasan soal di atas. Pada reaksi ini berlaku hukum kekekalan nomor atom dan nomor massa, atau jumlah nomor atom prereaksi sama dengan jumlah nomor atom hasil reaksi, dan jumlah nomor massa prereaksi sama dengan jumlah nomor massa hasil reaksi. Jadi, nomor massa dan nomor atom X sebagaimana reaksi berikut. Alpha nomor massa 4 nomor atom 2 ditambah N nomor massa 14 nomor atom 7 menjadi P nomor massa 1 nomor atom 1 ditambah X nomor massa 17 dan nomor atom 8. Jadi jumlah proton atom X sama dengan 8, jumlah neutron atom X sama dengan 17 dikurang 8 sama dengan 9. Dari soal tersebut, kita mendapatkan jawaban B. Jumlah proton dan neutron atom X adalah 8 dan 9. D. Manfaat radioisotop. Pertama, di bidang kedokteran, pemanfaatan radioaktif di bidang kedokteran dikenal sebagai kedokteran nuklir. Salah satu penggunaan radioisotop dalam kedokteran adalah dikembangkannya positron emission tomography atau PET, atau magnetic resonance imaging, atau MRI. A. Radioterapi. Radioterapi adalah tindakan medis menggunakan radiasi pengion untuk mematikan sel kanker sebanyak-banyaknya dan berusaha meminimalkan kerusakan pada sel normal. Tindakan terapi ini menggunakan sumber radiasi tertutup melalui pemancar sinar gamma atau pesawat sinar X dan berkas elektron. Terdapat dua teknik dalam radioterapi, yaitu teleterapi atau sumber eksternal dan brachyterapi atau sumber internal.
B. Kedokteran nuklir. Kedokteran nuklir merupakan cabang ilmu kedokteran yang menggunakan sumber radiasi terbuka dari disintegrasi inti radionuklida buatan untuk tujuan diagnostik, terapi, dan paliatif atau penghilang rasa sakit. Pemeriksaan kedokteran nuklir bermanfaat dalam diagnostik penyakit jantung, kelenjar, gondok, ginjal, dan lain-lain. Pada kedokteran nuklir, radioisotop digunakan sebagai perunut di dalam tubuh dan memiliki waktu paruh fisik maupun biologis yang singkat sehingga dapat menunjang diagnostik dan terapi. C. Sterilisasi alat-alat kesehatan. Alat-alat yang digunakan di bidang kedokteran pada umumnya harus steril. Banyak di antaranya yang tidak tahan terhadap panas, sehingga tidak dapat disterilkan dengan uap air panas atau dipanaskan. Demikian pula sterilisasi dengan gas etilen oksida atau bahan kimia lain dapat menimbulkan residu yang membahayakan kesehatan. Satu-satunya jalan adalah sterilisasi dengan radiasi sinar gamma dan CO60 yang dapat memberikan hasil yang memuaskan. 2. Manfaat radioisotop di bidang perindustrian. Di bidang industri, radioisotop dapat digunakan untuk mengukur ketebalan bahan dan mengontrol kualitas bahan dengan memanfaatkan sinar gamma yang dipancarkan. Dalam industri pengolahan makanan, radiasi radioisotop dapat digunakan untuk membasmi mikroorganisme yang berbahaya, sebagai anti hama pada padi-padian dan untuk menghalangi pembentukan kecambah pada beberapa sayuran. Dampak dan proteksi radioaktif. Dampak radioaktif. Penggunaan radioisotop di samping mendatangkan banyak manfaat juga mendatangkan masalah. Pembuatan persenjataan nuklir pada negara-negara maju maupun berkembang yang tidak dikontrol akan membahayakan bagi kehidupan. Misalnya dengan terjadinya perang antar negara, misalnya Perang Dunia I dan II yang menggunakan persenjataan nuklir, serta ledakan pembangkit listrik tenaga nuklir atau PLTN di Fukushima, Jepang, dan kerusakan PLTN Chernobyl. Radiasi nuklir mengandung zat radioaktif yang menghasilkan sinar alfa, beta, dan gamma. Radiasi gamma yang paling berbahaya. Kebocoran reaktor nuklir dapat melepaskan zat radioaktif ke lingkungan. Pada kasus Chernobyl tahun 1996, melepaskan material radioaktif besar terutama radioisotop cesium dan iodium yang mengontaminasi air, pangan, dan udara. Seseorang dapat terpapar zat radioaktif pada bagian luar tubuh maupun secara internal akibat zat radioaktif masuk saat bernapas, makan, minum, ataupun lewat muka. Radiasi nuklir terhadap sel tubuh yang sehat bisa menjadikan sel tidak normal. Selain itu, dapat terjadi mutasi sel yang menyebabkan kanker pada organ tubuh maupun darah. Selain dampak negatif dari kerusakan atau ledakan reaktor nuklir, limbah radioaktif yang memancarkan radiasi juga membahayakan bagi makhluk hidup dan lingkungan. Limbah radioaktif menurut UU Nomor 10 Tahun 1997 adalah zat radioaktif atau bahan serta peralatan yang terkena zat radioaktif atau menjadi radioaktif karena pengoperasian instalasi nuklir atau instalasi yang memanfaatkan radiasi pengion yang tidak dapat digunakan lagi. Limbah radioaktif berasal dari setiap pemanfaatan tenaga nuklir. Proteksi radioaktif. Proteksi radiasi atau juga proteksi radiologik adalah perlindungan orang dari efek berbahaya paparan radiasi pengion dan cara mencapainya. Proteksi radiasi adalah pengawasan terhadap bahaya radiasi melalui peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pemanfaatan radiasi dan bahan-bahan radioaktif. Di Indonesia, badan pengawas tersebut adalah BAPETEN atau Badan Pengawas Tenaga Nuklir. Proteksi radiasi yang dipakai sekarang ditetapkan oleh Komisi Internasional untuk Proteksi Radiasi. Dalam suatu pernyataan yang mengatur pembatasan dosis radiasi yang intinya sebagai berikut. Pertama, suatu kegiatan tidak akan dilakukan kecuali mempunyai keuntungan yang positif
dibandingkan dengan resiko yang dikenal sebagai asas justifikasi. 2. Paparan radiasi diusahakan pada tingkat serendah mungkin yang bisa dicapai dengan mempertimbangkan faktor ekonomi dan sosial yang dikenal sebagai asas optimasi. Ketiga, dosis perorangan tidak boleh melampaui batas yang direkomendasikan oleh ICRP untuk suatu lingkungan tertentu yang dikenal sebagai asas limitasi. Untuk mengurangi zat radioaktif yang telah masuk tubuh, diupayakan mereduksi penyerapan dalam saluran pencernaan, menghambat pengendapan di organ tubuh, pengenceran, mengubah sifat kimia material, dan penggunaan teknik helat. Selain itu, upaya menghilangkan cemaran zat radioaktif pada kulit dilakukan dengan pencucian pada bagian yang terkontaminasi. Pengelolaan limbah radioaktif dilakukan agar tidak membahayakan masyarakat, pekerja dan lingkungan, baik untuk generasi sekarang maupun generasi yang akan datang. Cara pengelolaan limbah dilakukan dengan mengisolasi limbah tersebut dalam suatu wadah yang dirancang tahan lama yang ditempatkan dalam suatu gedung penyimpanan sementara sebelum ditempatkan suatu lokasi penyimpanan permanennya, sehingga pencemaran radioaktif terhadap lingkungan dapat dikatakan hampir tidak ada. Sekian dari kami kelompok 4 yang telah menyampaikan materi bab 10 fisika dengan materi fisika inti dan radioaktivitas. Terima kasih dan salam sehat.